Selain diberi nama dan juga pakaian layaknya manusia, boneka-boneka ini katanya juga akan diisi dengan arwah. Itulah sebabnya boneka-boneka ini disebut boneka arwah atau spirit doll. Di Indonesia sendiri, tradisi boneka yang diisi oleh arwah dan paling populer datang dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nama boneka ini adalah boneka Tau-Tau. Boneka yang ia temui ini seringkali berjalan sendiri saat malam hari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa dan seperti biasa Jumat malam waktunya kita creepy time. Nah, tapi Jumat kali ini, khusus kali ini kayaknya aku upload 2 video. Karena harusnya video yang aku upload kemarin tapi baru masuk tadi malam. Nggak malam sih, tengah malam tepatnya, udah pagi-pagi gitu. Itu padahal aku upload tuh dari jam 2 siang sampai ke uploadnya baru tadi. Apa nggak kesel, aku nggak tahu nih koneksi wifi-nya gimana. Nah kan kok malah jadi curhat. Oh iya, kalian suka nggak sih mainan boneka atau mungkin koleksi? Atau malah kalian ini termasuk orang-orang yang takut kalau lihat boneka kayak gitu? Nah, aku inget banget ya dulu waktu aku masih kecil tuh Mbah Canggahku punya boneka yang bentukannya tuh kayak boneka Susan. Kalian tahu kan boneka Susan yang bisa nyanyi? Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa? Nah, bonekanya ini tuh duduk di kayak kursi kayak gitu, terus ditaruh di atas lemari sama Mbah Canggahku. Lucu sih bonekanya, cuman serem. Nggak tahu kenapa serem aku ngelihatnya. Nah, untuk Jumat malam ini kita bakal bahas tentang spirit doll atau boneka arwah. Gimana? Penasaran nggak kalian? So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Apa sih boneka arwah? Apakah kayak boneka santet atau gimana? Nah, spirit doll atau boneka arwah ini adalah sebuah boneka yang berkaitan dengan spiritual atau ritual seperti doa dan meditasi. Boneka ini sering ditaruh di gereja, altar, atau sebagai objek pengabdian. Nah, bentuk dari boneka arwah sendiri biasanya menyerupai tokoh suci ataukah dewa-dewi, bisa juga kayak malaikat atau leluhur. Sebenarnya boneka arwah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan biasanya digunakan untuk ritual keagamaan atau pemujaan. Tapi belakangan ini spirit doll atau boneka arwah ini digunakan untuk metode penyembuhan atau healing. Proses penyembuhan ini dengan membuat sendiri spirit doll sesuai dengan keinginan. Proses pembuatan dan merawat spirit doll ini diyakini dapat menyembuhkan batin seseorang. Nah, spirit doll yang lagi happening belakangan ini adalah spirit doll yang bentuknya itu menyerupai bayi. Dan nantinya spirit doll ini akan dirawat seperti manusia, seolah-olah boneka ini memiliki arwah seperti bayi atau manusia pada umumnya. Dan mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya kalau boneka arwah tuh sekarang dijual secara online. Bahkan artis-artis Indonesia tuh ada beberapa yang memilikinya. Salah satunya kayak Ivan Gunawan dan juga Lucinta Luna. Selain diberi nama dan juga pakaian layaknya manusia, boneka-boneka ini katanya juga akan diisi dengan arwah. Itulah sebabnya boneka-boneka ini disebut boneka arwah atau spirit doll. Di berbagai kebudayaan, orang-orang membuat boneka untuk berbagai macam tujuan, tapi pada umumnya orang-orang ini membuat boneka untuk tujuan hiburan semata. Cuman ada juga boneka yang ditujukan untuk tujuan tertentu seperti boneka voodoo ataupun boneka santet yang digunakan untuk tujuan perdukunan. Di Indonesia sendiri, tradisi boneka yang diisi oleh arwah dan paling populer datang dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nama boneka ini adalah boneka Tau-Tau. Tau-Tau adalah boneka kayu yang dibuat semirip mungkin dengan orang Toraja yang meninggal dan diletakkan di atas makam mereka. Dipercaya bahwa spirit dari orang-orang yang meninggal ini akan tinggal di dalam boneka tersebut. Nah, aku juga bakal kasih tahu kalian 7 boneka arwah terseram di dunia dan mungkin beberapa dari boneka ini kalian udah tahu. So, langsung aja kita masuk ke boneka-boneka terseram di dunia. Yang pertama ada boneka Harold.
Kisah menyeramkan dari boneka Harold ini bermula dari seorang anak lelaki yang diketahui meninggal di usia muda. Nah, boneka Harold ini tuh punya anak laki-laki itu, dan ketika anak laki-laki itu meninggal, akhirnya boneka Harold ini dirawat oleh keluarganya. Namun beberapa hari kemudian, keluarga dari anak ini, anak yang sudah meninggal ini, melihat boneka Harold ini berbicara, tertawa, bahkan bernyanyi tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Harold ini adalah boneka berhantu pertama yang paling populer di eBay. Nama boneka ini semakin dikenal publik usai boneka ini diliput dalam acara Ghost Adventure yang tayang di Travel Channel, dan dalam tayangan tersebut Harold ini dijuluki salah satu boneka paling kerasukan di dunia. Yang kedua ada boneka Leta. Boneka Leta ini nggak tahu kenapa aku ngelihat fotonya aja serem. Nih kalian lihat deh. Gimana? Serem kan? Nggak tahu bentukannya tuh maaf ya kayak nenek sihir tapi bentuk mini. Iya nggak sih? Nama Leta sendiri adalah singkatan dari Leta Me Out, dan katanya boneka kayu ini telah berusia 200 tahun. Bahkan boneka ini dibuat dengan fitur rambut yang diambil dari rambut manusia. Carrie Walton, seorang warga di Wagga-Wagga, Australia, menemukan boneka ini dan merawatnya seperti anak kecil. Pada media setempat, Kelly mengaku bahwa boneka yang ia temui ini seringkali berjalan sendiri saat malam hari. Bahkan barang-barang di rumah Kelly ini sering berpindah-pindah sejak kedatangan dari boneka tersebut. Selain itu, keluarga Kelly ini selalu mengalami mimpi buruk. Ia pun akhirnya meminta bantuan paranormal untuk memeriksa boneka yang ia temukan tersebut. Akhirnya diketahui bahwa boneka tersebut telah dirasuki oleh arwah laki-laki yang meninggal karena tenggelam bertahun-tahun silam. Yang ketiga ada boneka Lily. Nah, sama kayak boneka Leta tadi, boneka Lily ini juga salah satu boneka yang rambutnya dibuat dari rambut manusia. Boneka ini diketahui sudah ada sejak era 1800. Menurut keterangan Museum Yad Beacons of Ghost Adventures Haunted Museum, tempat di mana boneka Lily ini berada saat ini, awalnya Lily hanyalah sebuah boneka yang ditemukan pedagang barang-barang antik. Nah, setelah pedagang barang-barang antik ini menemukan Lily dan dibawa ke rumah, ia sering mengalami mimpi buruk. Tapi bedanya mimpi dari pedagang antik ini sebelum dan sesudah menemukan Lily adalah setelah menemukan Lily ini, mimpi buruk yang ia alami ini terus berulang. Jadi mimpi yang sama tapi terus berulang. Dalam mimpinya, pedagang ini seperti melihat kecelakaan maut yang dialami oleh seorang gadis kecil. Karena nggak betah sama mimpi buruk yang terus-terusan datang setiap malam, akhirnya pedagang barang antik yang menemukan boneka Lily ini tadi menjual Lily ke sebuah toko barang antik lainnya. Nah, katanya ada seorang gadis kecil yang tiba-tiba ngajak ngobrol boneka Lily ini. Tapi gadis kecil ini tuh ngobrolnya kayak ya santai aja, kayak ngobrol sama teman, udah kayak apa ya, kayak bestie kayak gitulah. Nah, kata gadis ini, boneka Lily ini menyimpan arwah seorang gadis kecil yang telah mengalami kekerasan yang sangat mengerikan, dan nama gadis itu adalah Lily. Intermezzo sedikit ya, ini tuh ngingetin kita sama lagunya Alan Walker nggak sih? Atau emang lagunya Alan Walker itu buat Lily yang ini? Kan kayak Lily was a little girl kayak gitu kan? Buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya, karena nggak tahu kok tiba-tiba pikiranku nyambung aja ke sana kayak gitu. Yang keempat, ini kalian pasti tahu sih, ya boneka Annabelle. Kalian pasti tahu kan ya, karena ini udah diangkat di dua film yang filmnya keduanya ini jadi film box office. Tapi ya beda sama di filmnya, boneka Annabelle ini ternyata lucu dan ya nggak kelihatan serem sama sekali, karena kalau di filmnya tuh kayak nyeremin banget nggak sih? Nah, boneka Annabelle ini awalnya adalah boneka yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang bernama Donna. Anaknya ini adalah seorang mahasiswa keperawatan. Pada suatu hari, anaknya yang bernama Donna ini membawa Annabelle ke asramanya. Dan pada saat itulah hari demi hari, tiba-tiba ya boneka Annabelle ini menunjukkan
sesuatu yang mencurigakan karena boneka Annabelle ini tiba-tiba bergerak sendiri. Dan juga ditemukan coretan-coretan tulisan yang mengatasnamakan Annabelle di kertas perkamen. Dan seperti yang kalian tahu, Annabelle ini adalah salah satu kasus yang diselesaikan oleh paranormal terkenal. Siapa? Ya, Ed dan Lorraine Warren. Aku seneng banget sih nonton dokumenter dan juga film-film yang mengangkat kisah dari Ed dan Lorraine ini, meskipun banyak yang bilang kalau mereka itu cuman penipu, cuman mengada-ngada, tapi ya udah sih, yang penting kan menghiburkan buat kita, ya nggak sih? Yang kelima ada boneka Okiku dari Jepang. Nah, sebenarnya ya, boneka Okiku ini adalah hadiah dari seorang kakak laki-laki kepada adik perempuannya. Nah, adik perempuannya ini tuh sayang banget sama boneka ini. Dibawa kemana-mana, disayang-sayang. Tapi pada suatu hari, adik kecil ini tiba-tiba jatuh sakit. Dan dia meninggal dikarenakan sakit flu yang sangat berat. Akhirnya untuk mengenang si gadis kecil yang telah meninggal ini, keluarga dari si gadis ini membuat sebuah kuil dan menempatkan boneka Okiku di sana untuk dipajang. Kemudian di tahun 1938, keluarga dari si gadis kecil ini pun memutuskan untuk pindah dan mempercayakan boneka Okiku untuk diletakkan di kuil Manechi di Hokkaido. Para perawat boneka ini mengaku bahwa rambut dari boneka Okiku ini masih terus tumbuh. Hal ini dipercayai bahwa boneka Okiku telah dirasuki oleh arwah seorang perempuan yang tidak diketahui siapakah perempuan tersebut. Yang keenam ada Robert the Doll. Sesuai dengan namanya, boneka ini dimiliki oleh seorang anak bernama Robert Eugene Otto. Boneka ini adalah pemberian dari ayah Robert, dan Robert pun juga sangat menyayangi boneka ini, sama seperti yang memiliki boneka Okiku tadi yang memang tidak disebutkan namanya. Sampai suatu hari, keluarga dari Robert ini mulai melihat boneka ini suka berpindah-pindah tempat. Bahkan tak jarang boneka ini akan bicara dengan suara yang berbeda-beda. Karena inilah boneka Robert pun ditempatkan di East Martello Museum, tepatnya setelah Robert Eugene Otto wafat pada 1974. Belum diketahui arwah apa yang merasuki boneka Robert ini, tapi ada berita yang mengatakan bahwa salah seorang pengunjung dari museum tadi memfoto boneka Robert ini tanpa meminta izin, dan entah ini kebetulan atau enggak, pengunjung tersebut mengalami sesuatu yang buruk. Yang terakhir ada boneka Ruby. Sama seperti boneka-boneka sebelumnya, boneka Ruby ini juga suka berpindah-pindah tempat sendiri. Meski cerita detail dari boneka Ruby ini belum diketahui secara pasti, namun boneka arwah ini diketahui memiliki asal-usul yang cukup misterius. Boneka ini juga membuat siapa saja yang melihatnya merasakan hal mistis. Sekarang aku pengen kalian lihat boneka ini ya, lihat di bagian matanya bakal aku zoom. Kalian lihat deh, karena waktu aku lihat boneka ini tuh kayak nggak tahu ya, kayak dia tuh memperhatikan kita nggak sih, kayak matanya itu ngeliatin ke kita juga nggak. Menurut kalian gimana? Apakah kalian juga merasa diliatin sama boneka Ruby ini? Kalian bisa komen di bawah. Pemilik sebelumnya mengatakan bahwa Ruby ini dimiliki oleh seorang gadis, namun kemudian gadis tersebut meninggal saat dirinya tengah memegang boneka tersebut. Boneka Ruby pun akhirnya diwariskan dari generasi ke generasi, sampai akhirnya pada saat ini boneka ini disimpan di Traveling Museum of the Paranormal and the Occult. Selain merasakan hal mistis saat melihat boneka tersebut, para pengunjung yang melihat boneka ini merasakan rasa sedih yang sangat mendalam ketika para pengunjung museum ini melihat boneka porselin tersebut. Nah, itu tadi kisah-kisah tentang boneka arwah terseram di dunia. Menurut kalian nih, mana yang paling seram? Atau malah kalian punya pikiran buat ngadopsi boneka arwah buat healing? Kalian bisa komen di bawah. Kalau menurut aku sih ya serem semua lah, nggak mau lah aku ngadopsi atau nyimpen boneka kayak gitu. Kalau beli boneka ya mending beli boneka teddy bear atau boneka panda atau boneka-boneka yang lucu aja lah, jangan boneka-boneka yang bentuknya manusia. Nggak tahu kenapa ya serem ya kalau boneka yang bentuknya kayak manusia kayak gitu. So ya udahlah, sampai di sini dulu video kali ini.
See you at the next video. Jangan lupa subscribe buat video-video selanjutnya. Thank you, terima kasih. Motor. Oke, bye. Assalamualaikum. T26 끝.